Amsal pasal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Bapa, tema hari ini adalah tetap kutuk. Judulnya adalah kutuk kehancuran dalam keluarga bagian kedua, di mana kita bicara tentang dalam alam roh generasi keturunan. Sekiranya bicaralah, beri kami nasihat, beri kami bimbingan, beri kami kekuatan, hingga kami bisa melewati semuanya. Ampuni kami, bila selama ini kami belum bisa mengerjakannya, tapi kami rindu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di dalam nama Tuhan, saudara, saya akan duduk kembali. Salam, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan masuk di dalam satu firman Tuhan mengenai tentang kutuk kehancuran dalam keluarga bagian yang kedua, di mana kita masuk di alam roh generasi keturunan. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita tahu juga bahwa dalam kehidupan yang terpenting adalah keluarga. Kenapa? Karena anak keturunan dalam generasi yang bertumbuh itu harus stabil ya, dan tidak boleh tidak stabil, bahkan sampai ke emosional ya, saudara, maaf, dan rohaninya berkurang. Ketika keluarga itu hancur, saudara, maka kehilangan kita sebagai figur yang seharusnya kita memberikan bimbingan dan teladan, kita tidak ada harganya di situ. Mari kita akan selami bersama-sama, saudara, kata-kata ini. Mengapa di dalam Amsal pasal 20 ayat 20 mengatakan bahwa siapakah mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam dan waktu gelap. Pada waktu gelap. Di sini jelas sekali bahwa kita hidup di dalam dunia banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Jadi kadang kita tidak terasa bahwa kita terseret atau terbawa arus, di mana kita kalau emosi tingkat tinggi, pelampiasannya adalah anak-anak kita, keluarga kita. Lalu demikian juga anak, ketika kita mendapat hinaan atau dibully dengan teman, maka pelampiasannya adalah orang tua. Sehingga ada satu penyesalan yang kuat sekali bahwa mengapa aku harus lahir dengan posisi keadaan seperti ini. Padahal sesungguhnya kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu kita mulai dari bawah, ya saudara. Dari pertama kita sendiri, hidup sendiri, mari kita simak. Kemudian kita menjadi dua untuk menjadi satu itu susah, saudara. Apalagi ditambah dengan anak. Ya, zaman dulu anak banyak adalah rezeki, tapi zaman sekarang kalau anak banyak sepunyang, saudara. Tapi kita tidak bicara tentang keturunan anak berapa, tapi yang jelas adalah di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi itu ada hubungannya dengan orang tua, ada hubungannya dengan kita sebagai anak. Walaupun kita anak pertama, anak terakhir, anak kedua, semua anak di dalam lingkungan kita itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Walaupun kembar pun tidak ada sama. Jadi sifat karakter juga kalau orang bilang tuh, walaupun kamu loh persis mukanya, tapi sifat dan kelakuannya berbeda. Satunya sayang anak, satunya cuek ke anak, ya. Satunya perhatian dengan kerjaan, hitung-hitungan, medit, ya kasarnya pelit. Satunya royal dan juga ke dunia malam. Jadi banyak hal yang kita alami di dalam dunia ini, dan kekacauan-kekacauan itu membawa kita kehilangan damai sejahtera dan keharmonisan. Jadi di dalam rumah itu ada ketegangan, kekacauan, bukan lagi tempat perlindungan dari kasih, tetapi adalah saling menyalahkan. Dan itu kalau saudara alami, maka tuma adesitama, jangan sampai ada kutuk kehancuran di dalam keluarga. Maka itu ciptakanlah dengan lebih
terbuka ya, dengan lebih mengenal dan lebih mengalah. Kenapa? Karena kadang kalau kita ya saudara sebagai orang tua ngomong itu kan mesti banyak, nasihat banyak. Tapi kalau anak kadang juga didengar hanya setengah. Kadang aja keseriusan ditanyai lagi nggak tahu. Nah itu jadi kita tidak bicara tentang sifat karakter anak, tapi kita tahu bahwa jangan sampai terjadi kutuk mengutuk ya. Kalau di Amsal 20:20 ini berkata bahwa siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Jadi pada waktu masa kesukaran, dia tidak akan mengalami terang itu. Kenapa? Karena sudah terbuntu atau ketutup. Orang jualan itu ketutup. Ya, kenapa? Karena di dalam dia jual, dia tidak kurang berdoa, kurang mengenal Allah. Kita bicara aja tentang apa yang menjadi kelemahan kita sebagai orang tua dan sebagai anak, saudara. Kadang permasalahan itu membuat kita salah paham. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi pada intinya, sekalipun kamu tuh loh bisa membangun rumah, bisa ngerti semuanya tentang keadaan dunia, keliling dunia, kemanapun usahamu itu, bangun kehidupan kamu sendiri itu, kalau tidak ada keluarga itu sia-sia. Dalam keluarga pun juga, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita juga mengerti bahwa pengawal kota itu adalah masa depan. Ya, sia-sialah untuk berjaga-jaga. Jadi pasti masalah itu akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena hubungan antara anak dan orang tua di dalam Mazmur 127 ayat 4 seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi sesungguhnya kita yang tadinya satu berdua, kemudian kita punya anak kita itulah yang menuju ke masa depan. Jadi masa depan, apakah kita juga tidak masa depan? Kita punya masa depan, tapi kita sudah punya program. Tapi kalau anak, itu adalah dari kejiwaan dia sendiri yang tumbuh, dan kita mengarahkan. Tapi kadangkala kita susah untuk mengarahkan. Jadi lebih baik bagaimana caranya ya, supaya pembebasan dari kutuk itu tidak menghancurkan keluarga. Ya mungkin juga kita pengennya begini, tapi anak tidak mau gini ya. Ya pertama-tama adalah kita tahu bahwa kelemahan yang kita punyai, saudara, banyak hal yang membuat kita menjadi satu kekecewaan. Ya. Hal yang membuat kita menjadi kecewa itu adalah saat kita mengalami perjalanan hidup di mana jalan hidup kita ini tidak seimbang. Ya, tidak seimbang bukan dengan anak atau mantu atau cucu, tapi tidak seimbang dengan firman-Nya. Kenapa? Karena di dalam firman-Nya itu harus ada satu pertobatan dalam hidup kita. Walaupun kita ini benar, tapi dalam perjalanan ini harus membuka hati untuk menerima kenyataan hidup ini apa adanya. Ya, jadi kadang kita kan lihat anak, wah anak ini kok jadi putih, wahyu, cantik gitu. Tapi anakku kok wireng, hitam, jelek. Nah itu sudah tidak boleh. Itu namanya kutuk keluarga. Atau mungkin juga kita bilang, anakku itu tidak bisa kayak kamu, ceria anakku pendiam. Mungkin dia itu memang goblok. Lah, tidak boleh itu. Jadi hal seperti itu adalah kutuk dari kehancuran dalam keluarga. Sehingga tersisilah perkataan itu akan ditangkap sama iblis, sehingga itu akan menjadi hal yang tidak baik. Ada lagi yang bilang, dari sekian anak ini yang paling dua berdewek si A ini. Nah itu sudah. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kutuk itu terjadi karena perkataan kita. Jadi mari kita mempelajarinya ya, walaupun mungkin dari kehidupan kita sehari-hari dari perkara kecil dulu ya saudara ya. Kita lihat bahwa kelemahan anak pasti ada, kepandaian nggak usah diceritakan pasti ada. Tapi dari kelemahan itu kita merasa bahwa ada sesuatu yang membuat kita ganjel ya, kok kayak gini ya, sedangkan harusnya begini. Nah itu jadi sebagai orang tua juga serba salah ya saudara ya, karena dari kehidupan ini kita sudah belajar untuk ngalah, tapi hal itu membuat luka juga. Kenapa? Karena
gak ngerti-ngerti anaknya. Kemudian anak juga demikian, berusaha untuk menyenangkan hati orang tua, tapi orang tua terlalu cerewet dan mungkin juga terlalu membingungkan, ya saudara, mungkin gugup, mungkin apa, hingga miskomunikasi itu akan sering terjadi, ya, dalam perkara kecil sering terjadi. Mama contoh, ya, ini perkara kecil, saudara. Oh ya, aku lupa kuncinya mobil ada di mana ya tadi. Kita kan sebagai orang tua bantuin toh ya, jadi bantuin dan dikasih, udah capek-capek kita ngasihin, gak dianggap. Nah itu kan salah satunya sesuatu yang membuat kita golei, cari sampai jengking-jengking, ternyata gak dianggap. Loh ini loh, taruh situ. Gitu. Harusnya bilang apa? Terima kasih mah, pak, kayak gitu. Jadi kita tidak bisa minta imbal balik seperti itu. Kenapa? Karena kutuk kehancuran dalam keluarga itu mula-mulanya dari perkara kecil. Terus itu terus tersimpan, terus kedoktrin hingga akhirnya kita membenci anak. Demikian juga anak. Maunya anak itu, kamu tak kasih asuransi, ini kasarannya ya. Jangan, ini nanti malah mahal, ini gini-gini, ini ceritanya gitu. Kan saya alami, saudara. Terus sayanya gak pas loh. Sing namanya si ini bilang gini, hanya sudah percuma. Hanya memang saya mengalami sesuatu yang harus saya bayar. Kenapa? Karena dari sekian jadi sekian. Nah, pada di dalam perubahan itu ada aturannya. Jadi dengan aturan itu kita harus memahami, itu kan demi masa depan kita. Nanti kalau sakit kita bisa pakai itu. Intinya seperti itu. Jadi kehancuran dalam keluarga itu akan tiba-tiba aja terjadi di depan kita karena kita merasa bahwa gak perlu gitu, tapi terpaksa gitu, terpaksa karena kita mengikuti. Nah dengan jalur itu, jadi kita menjadi apa? Sedih ya. Wah ini apa? Padahal keuangan ekonomi sudah gak karuan. Waktu itu saya juga gak karuan, tapi saya bilang sudahlah, karena harus terjadi gitu. Hanya saya berdoa pertama, kedua, ketiga. Pertama rugi, kedua enggak seberapa rugi, tapi yang ketiga jatuh. Jadi akhirnya kita timbang-timbang. Nah kalau sudah ditimbang-timbang kita curhat, bilangnya apa? Leo, kan kesalahan di situ, tak suruh ikut satu, ikut tiga. Jadi hal-hal yang kecil itu akan menjadi membesar karena tidak sesuai. Paham saudara? Jadi dengan tidak sesuai itu, saudara harus membawa hidup kita untuk dekat masuk di dalam pertobatan. Contohnya itu tadi, Tuhan, aduh ya apa ya Tuhan, tapi Tuhan bilang, kamu itu bukan ekor, tapi kamu kepala. Berarti saya punya Tuhan, berarti saya serahkan semuanya pada Tuhan, walaupun saya harus menitikkan air mata. Kenapa? Karena itu hasil jerih payah. Jadi saya harus berusaha untuk, bukan merupakan, untuk menerima dan rela. Nah seperti itu. Jadi itu perkara dari keuangan, belum perkara yang lain-lain. Urusan ini, urusan itu kalau kita masukkan di dalam kutuk kehancuran, itu akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Makanya orang bilang, wes cuek aja kamu. Nggak bisa kalau cuek, karena itu juga keluarga kita. Jadi mari kita sama-sama supaya kita menyelesaikan. Tapi kalau kita mengalami sakit, kita harus apa? Bertobat, minta sama Tuhan. Sing bener kan aku, kok mesti harus bertobat? Justru kamu bertobat, itulah kemuliaan Tuhan ada di atas kepala anak kita. Paham saudara? Jadi kita harus lebih banyak mengalah. Kenapa? Karena dengan proses mengalah itu, pertobatan itu akan sesuai dengan firman-Nya. Kita akan dipulihkan, Tuhan lawat, dan Tuhan ajari kita memuji dan menyembah. Amin. Ya, jadi itu hal yang terbaik. Ketika saya memutuskan saya tidak bekerja, saudara, saya bilang bahwa komitmen itu tak jalani, tapi tidak sesuai buat saya. Kenapa? Karena saya bekerja. Untuk saya diem tidak bisa. Makanya setiap kali saya harus bergerak. Tapi dengan gerakan itu, ampun, disinamha, kata Tuhan, kamu berjanji apa? Dari situlah saya harus bilang, oh ya Tuhan, komitmen saya adalah saya menyerahkan hidup saya seumur hidup saya sampai Tuhan memanggil saya.
sampai Tuhan memberhentikan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sampai saya menangis. Kenapa? Karena saya tahu bahwa untuk masuk komitmen ini sangat susah. Karena tidak sesuai juga. Kenapa tidak sesuai? Ya karena ada banyak hal yang terjadi membuat luka. Dan saya tidak mau. Intinya gitu, siapa orang mau dilukai? Tidak mau kan? Pasti berontak, dicubit aja, jangan gitu kan gitu. Saya juga berontak. Tapi ketika kita berontak, kita harus sadar, saudara. Kita harus punya roh bijaksana dari Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, tak serano. Saya tahu bahwa keakuan kedagingan saya masih belum bisa menerima kenyataan ini. Karena saya bekerja dan saya harus bagaimana. Tuhan buka loh saudara. Komitmenmu tuh harus sesuai dengan firman. Kalau kamu sudah mengakui, berarti kamu lakukan. Tapi kalau kamu masih bimbang, ya kamu milih gitu intinya. Tuhan itu tidak pernah maksa loh saudara. Satu hari ketika saya lagi pelayanan, Tuhan tegur lewat kejadian, ya saudara, di mana ada seorang pemuda dan pemudi yang lagi mau masuk dalam pernikahan, dan akhirnya si perempuan ini sakit, vonisnya tidak punya anak, lalu si laki-laki ini stres dan depresi. Akhirnya dia bilang, apakah saya harus berpisah gitu? Saya bilang tidak tahu, doa aja. Ya, hanya kita doa, dibuka semua. Begitu dibuka, Tuhan cuma hanya bilang bahwa itu hakmu. Kamu mau teruskan, tidak apa-apa. Kamu tidak teruskan, itu juga hakmu. Tapi jangan sampai kamu stres dan depresi. Intinya mau bunuh diri, kayak mau nggak kerja, kan dia itu Tuhan kan tahu isi hati orang itu. Akhirnya dia bilang, sudah komitmen saya mau menikah. Ya udah, begitu menikah di tengah perjalanan, tidak pas. Dia ketemu dengan teman-temannya, teman-teman dia punya anak 3, 4, dia tidak punya. Hanya dia ngambil anak, juga tidak pas. Akhirnya dia kecewa dan dia bilang bahwa ya udah, saya tak menikah lagi. Nah itu saja. Jadi itu pelanggaran. Karena kamu sudah komitmen. Paham saudara? Apa yang kamu janjikan pada Tuhan itu tepat atau no? Intinya gitu. Kalau kita tidak kena kutuk kehancuran dalam keluarga, dalam generasi muda atau keturunan, kita harus komitmen. Janjimu apa? Oh Tuhan, aku mau setia. Kalau masalah ini selesai, jangan bilang masalah ini selesai, saudara. Karena itu pasti bohong. Kalau masalah ini selesai, tidak selesai, pokok aku tetap cinta Tuhan. Amin. Seperti itu janji Tuhan. Jadi jangan kita ambil karena ini, karena itu. Jadi kita harus punya komitmen. Oh, aku mau cinta Tuhan. Kamu masih muda loh, gak apa-apa. Loh, kamu loh cantik, gak apa-apa. Dia besar kepala kan, cantik kan, kan dipuji. Begitu dia dipuji, masuk pelayanan. Loh, Dina, apa? Cantik tapi ngantuan, cantik tapi HP-an, sakit hati. Dia taruh, gak mau pelayanan aku. Banting ya bisa. Saya bingung, dia gereja dibanting-banting. Ya, berarti dia punya karakter kurang bagus, so. Dia emosi tingkat tinggi. Saya bilang, saya duduk, no. Kamu maunya apa? Aku ini mau pelayanan, tapi tidak mau ada suara sumbang. Loh, itulah kehidupan. Kalau kamu tidak mau kayak gitu kan, di surga atau di taman Eden. Ya tapi kan aku tidak salah, tidak apa, kok aku gini gitu. Nah itu kan alasan. Saya kamu mau ikut Tuhan, mau pelayanan atau tidak? Ya udah terserah. Nek mau mbok suruh mbok pakein lagi. Enggak, aku enggak bilang pakein lagi. Itu hakmu, kamu mau pelayanan enggak, terserah. Dulu saya saklek sudah, kalau ada pelayanan Tuhan saya bukan tak hakim, tak datangi, tak mau pelayanan sungguh. Ya, lepas semua kesenanganmu. Tak kira saya, tak suruh puasa. Jadi dengan pelayanan itu dia kekeh, tidak terbawa arus, tidak mudah berbohong, karena janjinya harus ditepati, komitmen. Tak suruh buat surat dan dimasukkan di altar kol dan ikut pelepasan. Kalau dia masih punya memori lama,
dipotong rambutnya, diselesaikan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang Tuhan ingin supaya kita punya komitmen, bukan potong rambutnya. Percaya kalau kamu sudah mau melayani, harus melayani. Tuhan bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya apa ini? Apa jawabmu? Terus saya bilang maaf. Ya udah Tuhan, apa yang kau mau? Kan saya ini hamba. Loh, aku tuh tanya sama kamu, kalau sudah kayak gini ini apa? Saya bilang, ya saya kembalikan pada orangnya. Kalau dia mau seperti itu kan berdosa. Saya bilang gitu. Ya udah, kalau gitu suruh dia puasa. Ya, puasa. Puasa tuh, dalam puasa tuh tidak bisa puasa, percaya enggak? Wadah. Bertengkar, sing apa, sing tubruan, sing apa. Akhirnya saya bilang, saya duduk sudah jangan puasa, kita doa aja pelepasan. Begitu doa pelepasan, ternyata anak ini sebelum lahir di dunia dia dibuang. Paham sudah? Jadi kutuk kehancuran dalam keluarga ini, dalam generasi keturunan, ketika dari dalam kandungan mama kita mau dibuang, itu juga sesuatu kutuk. Jadi terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Akhirnya, ya udah, sekarang kita pelepasan ya. Mamamu masih ada, dia nangis. Mama tidak ada, sakit tidak ada, aku lagi pergi di luar negeri, sakit, aku jantung bisa meninggal. Ya udah, papamu, papa juga tidak tahu di mana, tidak pernah pulang. Sedih gitu ya. Kalau tak di gereja tuh tak dia tuh sedih, di pelayanan sedih. Hanya tak panggil lagi. Kamu masuk memori lama, harus putus. Hidup baru, serah nombek Tuhan, bertobat, minta supaya Tuhan pertemuan nombek papamu. Bisa tak bu? Tidak tahu. Itu imanmu yang berjalan. Komitmen loh. Kamu mau ndak? Iya. Ini dia benar-benar terjadi. Saya lama ketemu sama papanya. Jadi komitmen itu membuka pintu rahasia hidup kita supaya kita tahu bahwa sesungguhnya kita harus seperti itu. Belajar untuk memahami dan belajar untuk mengenal pribadinya lewat firman-Nya. Lalu imani, berdoa dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dulu kita kan dapat pembuangan dari janin itu kan sudah tidak boleh dibuang, tidak suka, digugur, itu sudah tidak boleh. Itu namanya kutuk. Diputuskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kemudian juga menyerahkan diri pada Tuhan, menerima dengan apa adanya. Itu yang harus dilakukan. Bukan pada anak itu, atau pemuda itu, atau pemudi itu, tapi kita semua yang alaminya. Ya loh bu, aku suatu hari saya ditelepon saya, 2 hari yang lalu pas kemarin ya. Kenapa ya bu, saya ini hidup kok sorong gitu. Kenapa? Gak tahu. Aku merasa bahwa aku ini kok jatuhnya itu mesti di ikatan keluarga yang hancur. Loh kenapa? Buka, dia bilang bahwa saya itu mencintai Tuhan itu dari dulu, tapi hidup saya itu kacau bu. Kenapa? Orang tua bertengkar, terus adik-adik, saya ini anak nomor 1 dalam hati saya, kan persis kayak saya dalam hati saya. Kalau saya lihat adik saya itu bertengkar, saya ngalah. Jadi saya dipukuli, difitnah, tidak apa-apa. Pokoknya mereka akhirnya bersatu. Tapi besok itu lagi bu. Dia kayak gilir, kayak masih bukan gilir sama saya, bergilir dari ini itu pada keluarganya. Apakah jadi satu serumah? Enggak. Satu sana, satu sana. Terus kok bisa kayak gitu? Karena mereka ngadu dengan saya. Apakah saya mendapat kutuk keluarga, kutuk keturunan keluarga tak bu? Waduh, enggak tahu. Doa aja, doa saja. Begitu berdoa, ternyata saudara, dari segi orang tuanya tidak ada masalah, tapi dari anak-anaknya bermasalah. Ndongakno papa yang mati, mama yang mati, dan menguasai semai. Nah, itu juga berdosa. Akhirnya kita kumpulkan, dan kita sharingin satu-satu, tidak ada yang ngaku, kita juga tidak nuduh, kita hanya nerangkan aja. Sekarang ada waktu untuk 3 hari untuk nyelesain. Ya. Kalau kamu mau hidup bahagia, diberkati dengan limpah, diberkati dengan bahagia, tenang, teduh keluarganya, selesaikan. Karena ini ada sesuatu. Sudah 3 hari, gak ada berita, gak ada apa, sampai 1 bulan. Begitu 1 bulan, anak pertama datang pincang-pincang. Bu,
saya kenapa ya, tak bawa ke dokter, mana-mana kok enggak sama, ada ularnya, panjangnya 2 meter. Kamu pernah jatuh ke kali, tak? Iya, oh, iya. Tidak lama kemudian 2 hari lagi anak yang kedua datang. Sininya ini perbanan semua. Bu, saya habis operasi, katanya saya kena kanker otak apa. Jadi saya bilang, saya berdoa aja. Berdoa dibuka, loh kamu tuh bukan kanker otak. Kamu tuh stres, depresi berat. Apa yang kamu minum? Hanya ditunduk. Ya udah, selesai no. Jadi semua anak-anaknya itu gak ada yang benar. Terus kumpul, saya bilang, selesai no enggak ini? Umurmu berapa? 45, satunya berapa? 35, satunya berapa? 25. Selesai no enggak? Ya, tak selesai no. Ya udah, besok puasa, perpasan, hidup baru, minta pertobatan. Komitmen, apa yang kamu mau? Saya bilang, Bu, kalau saya tidak jadi pelayan Tuhan, tidak apa-apa toh. Itu kamu, tapi saya coba kerja. Ya. Akhirnya mereka komitmen. Selang 1,5 tahun lah, mungkin antara sekitar itu, mereka datang. Saya nikah, sudah. Tadi tidak ada yang nikah. Mereka bahagia, kumpul, dan saya senang karena sudah punya cucu-cucu kecil-kecil. Tuhan itu tidak pernah berhutang pada orang-orang yang setia. Amin. Kalau saudara bisa melakukannya dengan hati yang lapang, walaupun mungkin anak ini bencek no, kasarnya ya, tapi kita tahu bahwa selama kita masuk di dalam kebenaran Allah, maka kehidupan kita yang penuh dengan banyak masalah dosa, moral yang tidak baik itu tadi, mengikat keluarga kita yang jadi hancur tadi, itu mahadasi akan diputuskan. Bahkan di sini katakan tidak mendapat dukungan dari keluarga, ya, membawa masuk dalam jebakan iblis. Kenapa? Kalau kita terus depresi, manusia mencari pelarian dalam hal-hal yang tidak sehat, perginya kemana-mana, dan terlibat di dalam tindakan yang lebih buruk. Maka itu, Yakobus pasal 1 ayat 14 berkata, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sesungguhnya dosa itu dari pribadi kita, saudara, bukan hukuman. Dosa itu karena perbuatan kita, karena kita tidak nurut sama Tuhan, tidak mau nyelesaikan. Sebelum kita tanggal 21 KKR ini, saudara, pementren, saya mohon, saudara, selesai no. Jangan sampai ada ikatan-ikatan di dalam keluarga, kutuk keturunan dan generasi ke depan. Kita sadar bahwa apa yang menjadi indah di pemandangan Allah itu yang kita mau. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita tidak boleh main-main lagi. Kenapa? Karena kuasa kegelapan itu menginginkan kita berbuah masuk ke dalam jurang maut. Buahnya maut. Karena itu, satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan sangat rindu pada kita untuk membangun kasih dan mengampuni di antara anggota keluarga. Walaupun orang itu sudah melukai kita. Dengan cara apa? Memperbaiki hubungan yang lama, yang rusak menjadi baik. Loh, aku sudah Bu, tetap aja tidak dianggapnya, tidak apa-apa, itu haknya dia dengan Tuhan. Pokoknya kita selesai. Mari kita belajar mengikuti prinsip-prinsip Alkitab, ya. Karena prinsip yang Tuhan berikan itu adalah mengampuni dan memberi waktu untuk bertobat, dan kita juga bertobat. Hubungan keluarga yang harmonis itu harus saling mengampuni dan menghormati. Amin. Mari kita jangan buka celah. Landasan pemulihan dalam keluarga yang hancur ini harus diikat dengan janji Tuhan, di mana Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi kita ini adalah anak-anak sulung, anak pilihan Allah. Mari kita membuka lebih dalam lagi bahwa karya Tuhan itu akan menuntun kita menuju kebenaran Allah, dan Dia akan bekerja di tengah-tengah kita sebagai orang pilihan Allah. Saudara, sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu kesaksian ya saudara, di mana
Kesaksian itu mengangkat kita sadar bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Suatu hari saya mendapat telepon, saudara. Dan telepon itu dia bilang bahwa saya ini adalah mengenal Tuhan dari sejak dulu, ya, dari sejak saya masih kecil saya sudah kenal dan saya sudah banyak membawa jiwa. Dia bilang gitu. Saya bilang, syukur. Pernah kamu memuji syukur? Lama loh. Halo? Pernah memuji syukur? Sudah. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang terima kasih gitu toh. Pernah kamu membawa satu persembahan pada Tuhan? Pernah. Itu kewajiban kalau kamu mempersembahkan keuangan, tenaga. Tapi yang Tuhan mau adalah tubuh, roh, jiwa. Rendahkan hatimu, persembahkan pada Tuhan. Tuh, aku ini tiap hari loh di gereja. Ya sama atau hidung pada mati saya, tapi saya diam aja. Terus, tapi saya itu mau tanya sama ibu. Ibu kan tahu punya karunia penglihatan. Menurut ibu, saya benar apa salah? Loh, saya bukan hakim dan juga penghakiman. Saya juga bukan malaikat. Malaikat pun tidak bertindak. Kita harus sadar bahwa kita ada sampai titik ini itu adalah anugerah. Ingat? Iya bu, dia cerita. Dulu waktu corona, saya sudah kena bu. Katanya dokter putih semua. Dia bilang gitu. Semangat. Tapi saya berdoa, Tuhan jawab doa saya hingga saya sembuh. Puji Tuhan, berarti kita sadar bahwa apa yang menjadi kita hidup sampai titik itu bukan kekuatan kita. Betul nggak? Itu adalah kuasa Allah yang bekerja. Kamu diubah untuk menjadi dewasa. Kamu dibentuk supaya kamu jadi mengerti. Kamu diolah apapun. Itu adalah Tuhan yang berhak. Karena kita adalah tanah liat. Intinya kayak gitu. Tapi dia bilang gini bu, bener ibu bilang. Satu lagi pertanyaan. Ya, kalau saya sudah lakukan begini, kira-kira saya masuk surga apa enggak? Duh, itu urusanmu sama Tuhan. Tapi yang jelas, pernah enggak hidupmu mempersembahkan? Karena kamu adalah ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan. Duh, aku ini sudah melayani, sudah begini, begitu. Pokoknya waktuku untuk Tuhan sudah ada, pasti ada. Itu kewajiban. Yang Tuhan mau adalah kamu datang dan kamu tahu bahwa kamu itu berharga di hadapan Allah. Segenap hidupmu persembahkan pada Tuhan. Dengan cara tubuh roh jiwamu, ini Tuhan, saya datang. Bicaralah engkau. Pernah enggak? Saya tak pikir ibu. Wah mal, saya bilang halo, sudahkah mikir? Sudah, rasa-rasanya saya enggak pernah bu ya. Begitu. Jadi saudara, PR kita adalah hari ini. Sebelum kita mau masuk dalam KKR pementeran, perhatikan baik-baik. Dalam pementeran itu tidak ada pelepasan. Paham ya saudara? Satu. Dan dalam pementeran itu kalau saudara membawa keluarga tidak boleh banyak foto yang banyak. Jadi kalau fotonya banyak, ya saudara bisa ambil kertas. Maaf, bisa ambil kertas, beberapa kertas. Jadi kalau foto saudara banyak, mungkin 10, ya saudara, saya hanya mementerkan satu. Berarti kan kalau satu, di antara itu kan tidak kena semua ya saudara ya. Jadi saudara harus pakai kertas HVS, ya. Ada kertas HVS juga. Kertas HVS itu kan sudah besar ya saudara ya. Ya, kertas HVS itu sudah besar, ya. Dan tolong saudara fotokopi dengan kertas HVS juga. Jadi kalau saudara anak saudara tidak datang, alangkah baiknya kalau datang, ya. Ini kan foto banyak saudara ya, banyak. Mungkin ada 8 atau 4 ya. Nah, kalau sudah 4 gini kan tidak bisa satu-satu saya, karena hanya satu. Persoalannya kita selesai pementeran itu tidak boleh gitu, harus sekali toh. Tapi saudara kan sudah minta imbu satu untuk keluarga. Jadi kita HVS ini tolong disuruh tata, ini saudara ditata, walaupun kepotong pokoknya mukanya enggak. Nah, jadi 4 ini jadi satu. Begitu nanti masuk dalam pementeran, saya hanya mementerkan satu kali, jadi tidak bisa lainnya. Air pun juga saya tidak bisa, karena pementeran itu berkat bukan untuk air. Tahu saudara maksudnya? Jadi hal itu yang harus kita pahami supaya saudara bisa ngerti, supaya di dalam KKR
pementerahan ini saudara mendapat berkat dengan luar biasa. Maka itu persiapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan. Nah terus dia bilang, aku ajarono cara penyembahan itu kayak opo. Dia bilang gitu. Saya bilang, enggak perlu diajari. Itu otomatis. Pokok ini buka suara, jangan diem. Kalau diem, ininya otaknya mikir. Kalau diem, hatinya juga beda. Tapi kalau kamu buka suara, ini aku Tuhan, bicaralah engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Satunya bilang, puji Tuhan, enggak apa-apa. Asal kita ngomong gloria, itu buka suara. Itu bertanda bahwa saudara menyembah. Aku loh sudah bolak-balik kayak gitu bu. Beda. Ayo masuk ono. Benar sah, kita masukin. Beda sah. Penyembahan yang hidup ketika kita membuka hati, tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Amin. Jadi bukaan hatimu, bukan orang kalau orang dunia kosong no. Kita kan tidak boleh kayak situ sah. Ketika kita masuk, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan itu mati kasih, dia mengosongkan dirinya. Bukan berarti mengosongkan melayang-melayang. Dia tidak mau, oh oke aku anak Allah, aku pasti sakti, aku bisa gini begini, aku pasti ditolong. Tidak, dia kosongkan, dia masuki jiwa manusia. Oh manusia bisa lapar, bisa sakit hati, dia masuk. Dan dia juga masuk juga tubuhnya yang fana, suka begini, suka begitu, tergoda begini, dia tahu. Roh juga gitu, kenapa bisa sampai keluar? Tuhan tahu akhirnya. Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu, tapi dia beda loh, kalau kita menjiwai, masuk sama hanya oh gini, beda loh, tahu ya maksudnya. Kalau masuk merasakan oh kayak gini rasanya, dia benar-benar menyerahkan betul-betul untuk manusia. Jadi saudara, mari sebelum kita masuk pementerahan, siap no hatimu, seru daftar loh, sukar setengah mati. Saya tuh butuh data saudara untuk saya doa. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi juga dengan saudara dan kita sendiri. Tapi kalau kita doa, saudara, seperti satu keluarga, kita dilingkupi dengan kuasa Tuhan. Amin. Tolong didaftar ya saudara. Karena dengan pendaftaran itu, saya bisa tumpang tangan satu-satu. Dan saya lega, karena Tuhan itu menjamah keluarga saudara, nama saudara, hidup saudara, sekeluarga. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Jadi kesaksian saya adalah ketika saya menerima telepon itu, saya bilang hanya menyembah, buka suara, dan teriman. Dari buka suara, bukaan suara, jangan diem. Hanya dia lakukan tuh, mujizat Allah terjadi. Amin. Mari hari ini kalau di sana ada mujizat, di sini pasti ada mujizat. Amin. Kita ubah. Final, kita ubah pola hidup kita untuk cinta Tuhan lebih sungguh-sungguh dengan penyembahan. Ya, jangan bilang haleluya, bosan aku senang gloria. Nggak boleh kayak gitu saudara. Dia senang ya nyanyi gloria, ya nyembah gloria, kan gitu. Karena sesuai dengan Tuhan mau, itulah yang Tuhan berkati. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Tuhan pasti membuka.